Halo semuanya, kembali lagi di Gerobak Ilmu, tempat mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Hari ini kita akan belajar namanya eh, pivot table, yaitu di mana di sini ada data laporan detail penjualan yang akan kita tampilkan sebagai report eh, dengan menggunakan tools pivot table di dalam Excel. Kita langsung aja. Ini datanya, saya udah bikinkan datanya. Teman-teman mungkin bisa diikuti dengan cara mempause video ini. Nah, oke, segini datanya. Di sini kita masih pakai laporan detail penjualan ya. Kita langsung aja. Ini di blok atau ya kita blok semua datanya. Untuk semua datanya. Nah, kemudian di sini di tab atas ada namanya insert. Kita klik insert. Di sini ada namanya pilihan pivot table di group tables. Kita klik langsung pivot table. Kita new worksheet aja. Kalau existing worksheet kita bisa pilih dia maunya kita taruh di mana untuk pivot table-nya. Nah, new worksheet aja kita pakai. Nah, jadinya seperti ini. Nah, fungsinya pivot table apa sih? Fungsinya pivot table ini untuk merangkum atau membuat dari detail suatu laporan menjadi ringkasan laporan, dan kita bisa modifikasi sesuai dengan apa yang diminta. Misalnya di sini kita mau lihat data penjualan berdasarkan nama customer ya. Nah, di sini kita langsung masukin aja nama customer, nama pelanggan ke rows. Nah, di sini udah muncul ini. Terus total harga biasanya kita ambil ya. Total harga kita masukin ke value. Nah, di sini saya perlu menjelaskan apa itu filter, apa itu kolom, apa itu rows, dan value. Nah, filter ini untuk memfilter suatu data yang kita pengen ambil. Misalnya kita mau ambil berdasarkan tanggal, kita bisa. Misal kita masukin tanggal di sini, filter. Nah, muncul aja tombol seperti ini. Nah, ini kita bisa sort atau filter per tanggal. Tanggal yang mana aja, nanti dia akan muncul datanya. Nah, misalnya tanggal 2 ternyata hanya 3 toko yang ambil yang kita jual ya. Terus kemudian misalnya tanggal 1. Nah, hanya 1 toko aja yang mengambil di tanggal 1. Nah, tuh. Benar ya, teman-teman. Nah, ini pun juga filter bisa juga multiple. Multiple maksudnya pilihannya lebih daripada satu. Kan kalau ini kan kita klik kan hanya satu ya. Nah, ini multiple, selectnya kita centangin, terus kita mau ambil dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau mungkin tanggal berapa aja yang kita pengen ambil datanya, atau yang pengen kita kasih lihat ke atasan kita atau bos kita. Nah, misalnya ini tanggal 2 dan tanggal 3, maka munculnya hanya penjualan yang terjadi di tanggal 2 dan 3 yang muncul di laporannya. Nah, ini saya back lagi. Misalnya saya bikin all dulu ya teman-teman. All. Nah, terus row, maksudnya ini row adalah data yang ditampilkan berdasarkan daripada row. Misalnya di sini nama pelanggan. Nah, dia akan namanya muncul dalam bentuk row. Kalau kita masukin ke kolom, dia akan munculnya ke kolom. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita ke kolom kan terlalu panjang ya. Nah, panjang tuh. Jadi
biasanya ini kita masukin ke row. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini pun sebenarnya kalau dalam rumus pun bisa kita pakai rumus sum if, teman-teman. Jadi, cuman kalau rumus sum if kita nggak bisa modifikasi sesuai dengan yang kita mau. Kalau kita modifikasi berarti kita rubah lagi dalam rumusnya. Mungkin lookup-nya atau mungkin sum range-nya atau yang lain-lainnya. Nah, kalau di pivot table ini mempersingkat dan mempermudah kita dalam memodifikasi suatu laporan. Nah, di sini kan ada namanya sum of total harga. Jadi ini adalah dari total harga. Kita Nah, terus kita pengen coba quantity. Kita masukin ke value. Nah, value ini yang memunculkan total dari misalnya toko abadi, total barang berapa aja sih, atau total penjualannya dia selama 5 hari ya. Selama 5 hari berapa sih nilainya? Nah, selama 5 hari dia kuantiti barang yang diambil dari toko abadi, di toko abadi yaitu sebanyak 58. Total harganya 103. Nah, kemudian di sini kan quantity barang kan banyak macam kategorinya ya, teman-teman. Nah, kategorinya mungkin kita misalnya mau tarik kategori notebook atau spare part. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memunculkan notebook sama spare part di bawahnya, kita bisa masukkan ke dalam row. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia ada rinciannya notebook berapa, spare part berapa. Atau teman-teman mau laporannya notebooknya aja nih, berapa sih? Nah, kita masukin ke kolom filter ya, teman-teman. Nah, di sini muncul kategori barang. Kita tinggal misalnya mau notebooknya aja. Kita tinggal filter berdasarkan notebook. Nah, muncullah quantity barangnya segini. Dan total harga dari penjualan notebook ini nilainya 1M dan nama-nama customernya sudah muncul di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kategori barangnya itu berada di detail pelanggan, teman-teman bisa ke row-nya. Nah, jadi munculnya seperti ini. Nah, kalau ini kan kita kan berdasarkan daripada nama pelanggan ya. Kalau pengen berdasarkan daripada kategori barang, bisa teman-teman. Kira-kira notebook siapa aja sih, toko mana aja sih yang ngambil? Atau spare part, toko mana aja sih yang ngambil? Nah, kita pindahin kategori barang ke atasnya, ke atas nama pelanggan. Nah, muncullah notebook ini terdapat ada sekitar 10 pelanggan yang ngambil. Nah, sedangkan spare part di sini ada sekitar 7 pelanggan yang mengambil daripada kategori spare part. Nah, ini bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan ya, teman-teman. Di dunia kerja kan kita kan pengennya cepat, tepat, dan efisien ya dalam membuat suatu report. Nah, pivot table inilah satu-satunya cara yang bisa membuat kita simple, cepat, tepat, dan efisien. Nah, jadi membuat laporannya bisa dengan cepat. Apalagi kan kadang-kadang permintaan daripada atasan kita atau bos kita ini pengennya cepat. Nah, ini adalah salah satu pilihannya pivot table untuk membuat laporan menjadi lebih cepat. Nah, misalnya kategori barang di area kolom. Nah, jadi munculnya seperti ini, teman-teman. Kuantitinya berapa, jadi dia akan menjumlahkan. Ini total quantity. Nah, kalau dia notebooknya adanya di sini. Ini quantity barang notebook sama sum total harga notebook dan ini spare part-nya. Nah, munculnya seperti ini. Nah, kalau
teman-teman kan biasanya kan membuat laporan kan mesti dirapikan ya teman-teman. Nah ini tinggal teman-teman mungkin bisa di hide ya teman, di hide ininya, terus bisa juga teman-teman melakukan membuat suatu header baru yang diinginkan. Misalnya kita hide seperti ini, kita ketikkan header apa di atasnya, itu bisa sesuai dengan kita gitu, dengan laporan yang kita inginkan. Nah, kategori barangnya saya balikin lagi ke dalam row. Nah, seperti ini. Nah, ini kan selalu adanya di bawah ya teman-teman ya. Misalnya tadi kalau filternya saya masukkan di sini, nanti munculnya seperti ini. Dia selalu adanya di bawah. Bagaimana sih kalau kita mau munculkan di samping? Oke, saya balikin dulu tangga penjualannya ke filter. Nah, di sini nama pelanggan, kita klik. Nah, di sini ada namanya pilihan field setting. Kita field setting. Nah, di sini ada namanya layout. Nah, di dalam layout ini kita hanya perlu memilih show item label in tabular form. Nah, ini kita klik, maka dia akan munculnya ke samping seperti ini teman-teman. Jadi toko abadi total penjualannya nilainya 103 juta, kuantiti barang yang diambil adalah 58 dengan detailnya yaitu notebook 28, spare part 30. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, mungkin banyak lagi teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Mungkin laporannya bagaimana bisa dimodifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap permintaan laporan dari atasan atau bos kita teman-teman. Ya mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Mungkin next time kita akan belajarin lagi tentang pivot table yang mungkin lebih rumit lagi, agak lebih lagi supaya kita lebih memahami mengenai tentang pivot table. Mungkin untuk sekarang kita pelajarin tentang filter, row, column, dan value ini serta cara modifikasinya. Cukup dari saya. Cukup sekian video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika kalian suka dengan konten-konten ini, bisa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa sama-sama belajar. Jika ada pertanyaan, kalian boleh untuk tulis di kolom komentar seputaran Excel atau kesulitan pada Excel ketika kalian bekerja. Sekian dari saya, and see you on the next video.